Selamat pagi Bapak Ibu dari Subak Program SKPD sekalian. Kemarin kita telah memberikan tata cara untuk melakukan input atau update boleh dikatakan PPS tahun 2020. Nah, untuk PPS 2020 perubahan ini, format yang diharapkan ini adalah bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti di atas ada judul prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2020. Ini format yang kita ambil dari tahun 2019. Nah, sementara untuk nama SKPD-nya itu disesuaikan dengan nama SKPD Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian Bapak Ibu juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan tampilan format seperti ini karena ini didapatkan dari SIPPD versi BSW yang ada di Bapeda. Yang pertama adalah kolom kode, kemudian kolom usulan kegiatan yang terbagi menjadi dua, sebelum perubahan dan sudah perubahan, kemudian kolom sasaran sebelum perubahan dan sesudah perubahan, kolom target sebelum dan sesudah perubahan, kemudian yang terakhir adalah plafon anggaran sementara atau PPS yang kita punya dari mulai kolom sebelum perubahan, sesudah perubahan, dan jumlah untuk perubahan plus minusnya atau selisihnya. Nah, untuk membuat versi seperti ini, karena memang saat ini posisi kita adalah di masa-masa transisi, kita harus dihadapkan dengan memilih beberapa aplikasi. Yang pertama, kita harus siap aplikasi SIPD versi Mendagri untuk tahun 2021. Kemudian yang sudah berjalan adalah untuk perencanaannya ada di SIPPD. Sementara SIPPD kita juga sudah beralih ke SIPAT. Nah, di SIPAT sendiri untuk input aplikasi untuk PPS ini belum terakomodir. Kemudian kita juga masih menggunakan e-budgeting. Nah, dari masa transisi ini memang agak sulit untuk menyiapkan aplikasi yang sudah bisa langsung terpakai seperti halnya waktu kita menggunakan SIPPD maupun e-budgeting yang lama, karena e-budgeting yang saat ini kita punya ini juga posisinya masih ada keterbatasan. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, kita harus membuat format seperti yang tampil di dalam layar ini. Yang pertama adalah tampilannya seperti yang tadi kita sebutkan, kemudian nanti di akhir kita mempunyai di sini mempunyai semacam total ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada total dari yang ada di atas ini, total dari data yang ada di atas. Nah, bagaimana untuk format yang seperti ini kita mendapatkannya? Ya, kita harus mau nggak mau harus manual, kita harus membuat dalam bentuk Excel. Bapak Ibu di sini akan diuji untuk keterampilannya menggunakan Excel. Nah, sekarang dari tutorial atau dari petunjuk yang kita berikan ke dalam grup kemarin, kita coba Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, Bapak Ibu mestinya kemarin sudah melakukan download versi PPAS sebelum update data seperti yang ada di sini. Ini yang kita punya, yang sudah kita download. Kemudian yang kedua adalah versi setelah kita update, artinya setelah perubahan. Nah, itu bentuknya seperti apa? Nah, Bapak Ibu nanti di sini saya masih kosong datanya ya. Bapak Ibu harus masuk ke e-budgeting. Kita masuk ke e-budgeting. Kita masuk ke menunya KUA PPAS cetak. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat ada dua versi Bapak Ibu ya untuk formatnya induk perubahan. Nah, kita boleh menggunakan induk, boleh menggunakan perubahan, tetapi di sini beda format. Jadi kalau yang induk ini nanti hanya akan menampilkan ada indikator dan yang lainnya, sementara kalau perubahan ini nanti ada kolom sebelum dan sesudah. Cuma aplikasi e-budgeting saat ini posisinya adalah masih belum sempurna, sehingga kolom perubahan dan kolom penetapannya ini masih sama. Nah, ini kita harus download dulu Bapak Ibu ya, kita download ke Excel. Nah, ini ke Excel. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, ini Excelnya sudah terdownload di sebelah bawah. Ini ada beberapa teman-teman SKPD yang merasa gagal dalam melakukan download. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ini downloadnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya potong, saya masukkan ke dalam folder yang ngumpul yang folder yang tadi di sini. Ke setelah update ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita coba buka yang hasil setelah update. Nah, ini kita buka dengan Excel. Hasilnya kita akan lihat sebentar lagi. Ini kita jawab dengan yes. Nah, dari sini nanti
pastikan Bapak Ibu kalau punya antivirus dimatikan dulu antivirusnya, kemungkinan dia pada waktu download atau tersisip dengan malware atau yang lain sehingga mungkin gagal. Tapi prinsipnya kita harusnya bisa menampilkan atau membuka dalam bentuk Excel. Kenapa kita pilih Excel? Karena nanti di Excel ini diharapkan kita bisa melakukan editing atau customisasi laporan. Nah Bapak Ibu kita bisa lihat hasilnya seperti ini, kita enable editing ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi di sini yang dihasilkan masih kurang sempurna. Jadi di sini ada nomor, nama program, kegiatan, sasaran, target. Nah, targetnya masih target saja ya. Kemudian belum ada sebelum dan sudah. Ini ada plafon anggaran, sebelum perubahan ada, setelah perubahan ada. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini kok ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Di sini nilainya ya, masih ada yang salah intinya ya. Ada yang ini sudah ada perubahan di sini. Ini ada perubahan. Ini ada perubahan, ini ada perubahan dan yang lain. Nah, kita harus menyesuaikan ini posisinya seperti ini harus kita sesuaikan. Ini ada bertambah berkurang. Nah, ini sebelah kanan ada bertambah berkurang. Nah, nanti kita lihat apakah ini benar atau tidak. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang bagaimana untuk memenuhi format yang seperti ini? Ya, kita mau nggak mau harus melakukan editing ya. Nah, jadi hasil download yang kita punya tadi kita save as saja Bapak Ibu ya, kita save as saja. Nah nanti kalau sudah kita save as, kita beri nama final ya. Kita setelah update ini kita beri nama final aja ya. Nah ini nanti akan kita kirimkan. Dah ini yang final. Nah ini masih menggunakan format yang sama. Oke Bapak Ibu ya, kita sekarang sesuaikan. Mungkin bentuk tampilannya seperti ini. Ini ada nomor. Kita lihat sini ini kode ya. Kita sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan kode. Terus nanti sebelah kanan ada program kegiatan, ini ada usulan kegiatan. Nah, ini ada usulan kegiatan. Jadi ini program kegiatan, boleh kita isi usulan kegiatan ya. Usulan kegiatan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini usulan kegiatannya ada dua, kanan kiri. Nah, ini memang harus sama Bapak Ibu ya. Kalau memang sama, kalau tidak sama ya kita harus bedakan. Sebelum dan sudah. Berarti kita harus nambah satu kolom lagi Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Klik di kolom C, kita insert seperti ini. Berarti dia geser ke kanan ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat usulan kegiatannya. Kita merger saja di sini. Setelah kita merger, berarti ini kita butuh yang sebelum dan sudah perubahan. Padahal kalau kita lihat di sini kita masih ada satu baris di sini langsung ke nomor 2 ya. Bapak Ibu harus insert lagi di sini. Kita insert lagi satu baris. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini biar jadi satu kita pakai merger lagi ya. Merger and center. Nah, terus nanti di sini kita mau bedakan dua. Yang pertama adalah sebelum perubahan, ya, sebelum perubahan, dan setelah kanannya adalah setelah perubahan. Jadi Bapak Ibu memang harus bersabar di sini. Kita uji keterampilan kita. Kalau memang kita memang sama-sama belajar ya nggak apa-apa, kita belajar untuk bisa membuat seperti ini. Ini sebelum perubahan, ini setelah perubahan. Kita yang selanjutnya bagaimana untuk ngisi? Ya kita sementara copy aja Bapak Ibu ya. Kita copy saja seperti ini. Kita copy paste. Nanti kita lihat dengan dokumen manual kita apakah sebelum perubahan namanya ini, setelah perubahan namanya ini. Biasanya kalau nggak ada perubahan nama program kegiatannya pasti sama seperti ini Bapak Ibu ya. Kita sudah punya dua kolom. Ini sekarang kita sudah punya ini nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan dengan format yang kita punya di sini. Nah, nih. Oke Bapak Ibu ya. Terus kemudian selanjutnya bagaimana? Di sini sasaran juga ada dua, sebelum dan sudah. Ya kita mudah saja, tinggal kita tambah insert di sini Bapak Ibu ya. Insert kolom. Nah, ini jadikan satu merger cell. Kemudian di sini kita tulis sama ya ini ya. Ini karena di sini garisnya nggak ada, ini saya kasih garis dulu Bapak Ibu ya, biar lebih enak. Nah ini tinggal kita copy aja Bapak Ibu ya, kita copy ke sini. Nah sudah jadi sebelum dan sudah perubahan. Berarti ini kita sesuaikan, ini harusnya kolom 4, di sini adalah kolom 5. Nah sekarang bagaimana? Ya untuk sementara kita copy paste aja Bapak Ibu ya, kita copy paste aja di sini. Ini kita copy paste aja. Ya, kita copy paste, kita tempel, hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah perubahan. Nah, ini nanti kita cross check satu-satu dengan dokumen manual kita apakah sama untuk yang sasarannya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Ada volume Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini butuh volume enggak targetnya? Sebelum dan sudah. Ya, ini di sini ada target, ini volume satuan. Kalau kita memang mau menggunakan seperti ini ya, ini kita pakai sebelum dan sudah, tidak perlu pakai volume. Tetapi karena ini kita nanti akan kesulitan dalam melakukan ini 12 bulan misalnya harus melakukan merger atau yang lain, sudah Bapak Ibu biar aja seperti ini, kita tinggal tambahkan saja di sini 2 kolom ya.
Kenapa targetnya kan 2, volume sama satuan. Nah, ini tinggal kita blok di sini, kita insert. Nah, setelah insert, kita atur lebarnya. Ini jangan terlalu lebar, ini juga jangan terlalu lebar. Kita lihat di sini, ini sama-sama target. Kita blok ke sini Bapak Ibu ya, kita merge lagi. Nah, di sini. Kemudian volumenya ini kita isikan di sebelah kanannya. Ini volume ya, volume satuan, tapi ini sebelum dan sudah perubahan. Berarti di sini kita isi di bawahnya Bapak Ibu ya. Di sini ya. Ini kita pindah ya, kita pindah ke sini. Nah, kita pindah ke sini. Terus yang sebelah atas ini kita hapus karena memang kita nggak perlu itu. Kita isi aja di sini sebelum perubahan. Di sini setelah perubahan. Copy paste ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tinggal merger lagi. Ini kita tinggal merger lagi. Dah. Jadi kita punya apa di sini? Sebelum perubahan volume satuannya, sudah perubahan volume satuannya. Nah, ini bagaimana selanjutnya? Ya, ini kita copy paste lagi Bapak Ibu ya. Nanti kita samakan dengan dokumen manual kita. Ya memang di sini kelemahan kita menggunakan manual seperti ini, tetapi karena aplikasinya kita memang masih belum sempurna ya, kita harus mau nggak mau dalam masa transisi ini kita menyiapkan manual seperti ini. Oke Bapak Ibu, sudah sampai target. Sekarang bagaimana dengan nilai selanjutnya? Plafon anggaran sementara. Nah, ini plafon anggaran sementara seperti ini, ada sebelum dan sesudah. Saya rasa Bapak Ibu tinggal melengkapi ya. Ini melengkapi aja di sini. Nah, kalau suatu ketika di sini mau pakai rumus karena ini sudah digunakan pakai isinya otomatis langsung, Bapak Ibu bisa pakai fungsi sum ya. Ini kita pakai sum di sini. Kita melakukan sum dari yang ada di sini. Kita sum ya. Nah, ini yang tinggal kanannya tinggal copy aja. Nanti kita sum. Kenapa kita sum? Karena nanti kalau ini kita rubah angkanya, ini otomatis menyesuaikan nilainya. Nah, sementara di sebelah kanan jumlah perubahannya plus minus. Nah, ini di sini ada persen nih. Ini tinggal bertambah berkurang ya. Mungkin ini ada bertambah berkurang. Nah, ini kalau bertambah berkurang, ini jumlah perubahan. Berarti di sini kita tulis ya, sama dengan di sini jumlah perubahan plus minus. Jumlah perubahan plus kemudian minus ya. Nah, nanti tinggal kita seperti ini. Nah, ini karena di sini di sini plafon anggaran langsung ya. Berarti ini saya hapus Bapak Ibu ya. Ini jumlah anggaran ini sebelum dan sesudah. Nah, ini sebelum dan sesudah, berarti ini di bawahnya. Kita tarik ke bawahnya sekali ya, ini Bapak Ibu ya. Kita tarik ke sini. Yang ini juga kita tarik ke bawah ya. Jumlah perubahan plus minus. Nah, di sini ini kita hapus saja. Ini kita gabungkan jadi satu, yang plafon anggaran sementara. Ini kita gabung jadi satu. Kita tulis di sini. Plafon anggaran sementara. Ini kita tulis sementara. Nah, udah kita enter aja. Ini kalau kita mau gabung bagaimana Bapak Ibu ya, tinggal tarik ke sini. Tinggal kita merge and cell. Dah, merge and center maksudnya. Dah, nanti dia sudah akan jadi seperti ini. Ini kita lengkapi, ada RP-nya, RP seperti ini. Nah, ini kita buat kolom ya, garis-garisnya diisi semuanya. Dah, sekarang jadi seperti ini. Ini sebelum dan sudah. Ini kalau mau digabung bagaimana? Ya, ini tinggal kita merge and center aja. Dah, seperti ini Bapak Ibu ya. Dah, seperti ini. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Ini sudah hasilnya seperti ini. Atau kalau enggak ini buat RP juga boleh yang di sini. Nah, ini kita kasih RP aja. Nah, biar sama ya. Nah, seperti ini. Mungkin contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal kita melakukan penjumlahan di bawahnya. Nanti penjumlahan di bawahnya ya Bapak Ibu tinggal manual lagi. Seperti ini ada total. Nah, untuk membuat nama total ini jumlah ya, kita ganti aja total gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita merge lagi sampai sebelah kanan. Nah, ini di sini ini nanti memang dibutuhkan keterampilan, kita sama-sama belajar aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Dah. Ini hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini udah selesai Bapak Ibu. Udah selesai. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini angkanya tidak sesuai ya Bapak Ibu, tinggal sesuaikan aja angkanya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat ini totalnya kita pakai sum-sum aja, jumlah-jumlah aja. Ya namanya manual harus begitu, tapi ini sudah sangat membantu. Format ini yang kita butuhkan. Nah, ini di atas kita sesuaikan prioritas plafon anggaran sementara, judulnya masih belum sesuai ya Bapak Ibu ya, kita tinggal sesuaikan aja. Nah, ini seperti ini, mungkin bisa ditambahkan di sini. Ini prioritasnya kan sampai kanan ya Bapak Ibu ya, tinggal kita tarik kanan aja. Ini kalau mau ngikuti yang seperti ini formatnya ya kita tinggal, nah ini tulis aja di sini. Ini atas sendiri,
prioritas dan plafon anggaran sementara. Jadi di sini kita tulis prioritas dan plafon anggaran sementara, kan gitu. Nah ini tanpa perubahan ya Bapak Ibu ya. Terus kita isi di bawahnya perubahan tahun anggaran 2020, perubahan tahun anggaran 2020. Bawahnya lagi badan pendapatan itu sama dengan nama SKPD panjenengan. Jadi kita tinggal isikan nama SKPD, badan pendapatan, misalnya sebagai contoh ya, pendapatan dan aset daerah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana biar ke kanan? Ya ini kita tinggal blok aja Bapak Ibu ya. Ini kita blok ke sini sampai sini. Ini harusnya kita pakai match and center ya. Jadi harusnya di sini ada pilihan untuk ini kalau match and center. Coba kita lihat ini berapa kolom seharusnya dia. Ini satu kolom ya, satu kolom ya. Berarti di sini. Nah ini kita buang dulu yang lama ini. Ini merger and center unmatch ya. Kita unmatch jadi kita nggak usah di merger. Nah sekarang yang ini kita tengahkan. Nah seperti ini ya. Nah kalau mau diblok semuanya, kita blok tiga-tiganya, kita match and center. Kita coba di sini kita pakai horizontalnya adalah center across selection. Jadi antara yang dipilih tadi biar dia di tengah-tengah. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, langsung jadi. Gimana Bapak Ibu? Sulit atau mudah? Saya rasa ya namanya manual agak sedikit sulit, tapi hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah ini kita pindah ya Bapak Ibu ya. Ini kita pindah ke sini. Ya, ini seperti ini. Ini Bapak Ibu nanti mungkin bisa kasih pakai F2 atau edit ya di sini. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal lengkapi lagi. Nah, seperti ini. Ini kalau nanti mau dibuat lebih lebar, nah ini ya tinggal kita ke kanan kan Bapak Ibu ya. Ini kita merger and center, tapi jangan merger, tapi kita kirikan aja. Nah seperti ini, rata kiri maksudnya. Nah merger tapi rata kiri ya, bukan di rata kanan. Seperti ini, match and center tapi rata kiri. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, ini kita sesuaikan. Ya sedikit manual, tapi insya Allah bisa seperti yang kita harapkan. Nah seperti ini. Nah kalau formatnya memang nggak diperlukan yang di sini bagaimana? Ya sudah, kita hapus saja Bapak Ibu ya. Ini kan nggak terpakai nih Bapak Ibu. Kita tinggal delete aja lah. Kita tinggal delete seperti ini. Ini kita juga delete ya. Jadi ngikuti dari format yang ada di Bapeda waktu itu. Jadi kita sedikit manual tapi saya rasa bisa. Seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Nah ini nanti yang kita kirim ke bidang anggaran, sehingga nanti diharapkan dari sini akan bisa dipakai sebagai laporan. Oke Bapak Ibu ya, ini kita simpan. Nanti ini yang kita kirimkan ke bidang anggaran. Jadi itu dari kami tutorialnya hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Selamat bekerja. Sampai ketemu lagi untuk tutorial berikutnya. Dadah.